Kita terlahir dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara. Perkenalkan, saya dengan Agustina Bidarti, dosen pada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Unsri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi. Mortalitas atau kematian ini dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Kematian atau mortalitas dapat menimpa siapa saja, tua, muda, baik kapan dan di mana saja. Berkaitan juga dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat, maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian atau mortalitas berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen International Conference on Population and Development (ICPD) yang dirumuskan pada tahun 1994 menyebutkan bahwa permasalahan kependudukan yang terjadi di sebagian besar penduduk dunia harus segera diselesaikan. Permasalahan tersebut meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi, IMR dan CMR yang tinggi, fertilitas dan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan ibu hamil, akses pendidikan yang terbatas, permasalahan lansia, serta permasalahan imigrasi dan urbanisasi. Di Indonesia, kematian dewasa disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan, atau gaya hidup yang berisiko terhadap kematian. Selain itu juga kematian bayi dan balita. Ini disebabkan karena penyakit sistem pernapasan pada bagian atas atau ISPA dan diare yang merupakan penyakit karena infeksi kuman karena gizi buruk. Indonesia mempunyai komitmen untuk mencapai sasaran Millennium Development Goals atau MDG untuk menurunkan angka kematian bayi sebesar 2/3 dari angka di tahun 1990 menjadi 20/1000 kelahiran bayi pada tahun 2015 dan menurunkan kematian ibu sebesar 3/4-nya, yaitu menjadi 124 per kelahiran. Informasi tentang kematian itu penting, tidak saja bagi pemerintah, melainkan juga bagi pihak swasta yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Ada baiknya kita lihat definisi mortalitas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kematian adalah sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Keadaan mati selalu didahului dengan keadaan hidup. Kemajuan teknologi kedokteran sulit membedakan keadaan mati dan hidup secara klinis. Maka dari itu harus dibedakan antara kelahiran hidup atau live birth dan kelahiran mati atau fetal death. Lahir hidup atau live birth adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan tersebut terjadi. Hasil konsepsi bernapas dan mempunyai tanda-tanda hidup lainnya, seperti denyut jantung, denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot, tanpa memandang apakah tali pusat tersebut sudah dipotong atau belum. Sementara, yang dimaksud dengan lahir mati atau fetal death, yaitu peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Definisi mortalitas lahir mati dibedakan menjadi 3. Yang pertama, stillbirth atau late fetal death, yaitu kematian yang terjadi pada janin yang berusia minggu, dalam mingguan maksudnya ya. Yang kedua yaitu keguguran atau miscarriage, yaitu kematian janin dalam kandungan secara spontan atau karena kecelakaan yang terjadi pada awal kehamilan. Yang ketiga, aborsi, yaitu kematian janin yang terjadi pada awal kehamilan secara sengaja. Jadi, lahir mati tidak dimasukkan dalam mati atau hidup. Idealnya, data kematian dapat diperoleh dari hasil registrasi vital karena mencatat data kematian secara langsung. Tetapi di Indonesia belum berjalan. Beberapa sumber data kematian yaitu sensus penduduk, survei, dan sumber-sumber lain
seperti di rumah sakit, di dinas pemakaman, kantor polisi, dan lain-lain. Nah, di Indonesia, perkiraan angka kematian ini didasarkan pada hasil sensus dan survei penduduk. Data kematian dari sensus dan survei dapat berbentuk langsung atau direct mortality data, ditanyakan maksudnya langsung ada atau tidak kejadian kematian untuk 1 tahun terakhir atau current mortality data. Yang kedua, bentuk data tidak langsung atau indirect mortality data. Pertanyaan tentang kelangsungan hidup atau survivorship. Di Indonesia biasanya dipakai data survivorship anak. Misalnya jumlah anak yang lahir hidup dan jumlah anak yang masih hidup. Indikator mortalitas merupakan angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana sampai yang cukup kompleks. Perlu dicatat bahwa keadaan kematian suatu penduduk tidaklah dapat diwakili oleh hanya satu angka tunggal. Biasanya berbagai macam ukuran kematian dipakai sekaligus guna mencerminkan keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Hampir semua ukuran kematian merupakan suatu rate atau rasio rate yang merupakan suatu ukuran yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian, misalnya kematian, kelahiran, sakit, dan sebagainya, selama periode waktu-waktu tertentu. Ada beberapa cara pengukuran angka kematian, di antaranya yang pertama tingkat kematian kasar atau crude death rate. Tingkat kematian kasar adalah banyaknya kematian pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Rumusnya, CDR sama dengan jumlah kematian pada tahun E dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun E, dikali konstanta 1000. Sementara yang kedua, cara pengukurannya melalui tingkat kematian menurut umur atau age-specific death rate. Tingkat kematian menurut umur adalah jumlah kematian penduduk pada tahun tertentu berdasarkan klasifikasi umur tertentu. Dapat dirumuskan menjadi ASDR sama dengan jumlah kematian pada kelompok umur atau I dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada kelompok umur atau I dikali dengan angka konstan 1000. ASDR ini dapat dipakai untuk menghitung angka kematian bayi atau AKB, angka kematian balita umur antara 0 sampai 5 tahun, dan juga angka kematian anak usia 1 sampai 5 tahun, untuk angka kematian ibu, dan mengukur angka harapan hidup atau life expectancy.